Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kita akan melanjutkan pembahasan modul 2, yaitu masih penelitian di bidang ilmu komputer. Banyak orang yang masih bingung sebetulnya proses apa sih yang harus dilakukan di dalam penelitian ini. Tentunya bahwa penelitian ini mulai dari sebuah masalah penelitian. Kenapa demikian? Karena tidak mungkin sebuah atau seseorang bisa melakukan penelitian apabila tidak ada masalah. Oleh karena itu, masalah harus didefinisikan secara tegas dan jelas ya sebelum kita melakukan penelitian. Tujuan daripada pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu memahami. Tentunya di sini adalah apa sih sebetulnya mendefinisikan masalah penelitian dan mampu mencari suatu kesenjangan atau suatu gap atau disebutnya gap. Dan mahasiswa juga harus mampu menuliskan masalah penelitian dari sebuah isu yang terjadi atau sebuah fenomena. Noto Atmojo menyatakan bahwa masalah penelitian itu secara umum dapat diartikan sebagai suatu kesenjangan, ya, yaitu gap, ya, antara yang seharusnya dengan yang apa yang terjadi tentang sesuatu hal, atau antara kenyataan yang ada atau terjadi dengan seharusnya dan atau terjadi serta antara harapan dan kenyataan. Sebetulnya mengapa sih harus menemukan masalah penelitian? Ini dasarnya bahwa pada dasarnya penelitian itu adalah tujuannya adalah mendapatkan data yang dapat digunakan untuk solusi atau memecahkan sebuah masalah. Ketika ada suatu masalah, maka harus lakukan penelitian. Kenapa ada suatu problem tersebut? Dicari. Kemudian setelah itu masalah yang ada itu dicari kembali secara ilmiah untuk mendapatkan data dan kegunaan tertentu tentunya. Nah, banyak para ahli atau para pakar strategi di dalam menemukan sebuah masalah penelitian itu ada di mana saja. Biasanya melakukan survei, kemudian bisa juga mendatangi pustaka-pustaka atau perpustakaan yang mengenali perkembangan bidang yang diteliti. Kemudian juga ada yang melakukan riset melakukan eksperimen, atau juga ada yang melakukan penugasan. Ya, jadi ditugaskan oleh pimpinannya, ditugaskan oleh lembaganya, atau ada yang inisiatif bahwa saya harus melakukan atau mengeksplorasi sesuatu. Nah, itu disebut dengan suatu penemuan aktif. Kalau yang ditugaskan itu adalah penemuan pasif. Nah, ada juga yang dalam menemukan masalah penelitian itu membaca paper, kemudian mereview tentang penelitian terdahulu, pengamatan di lapangan. Nah, itu juga dilakukan juga ya oleh para peneliti. Nah, sebetulnya bagaimana sih cara mendefinisikan masalah penelitian tersebut setelah kita mengetahui dari kegiatan-kegiatan kita dalam menemukan atau mencari sebuah masalah penelitian? Akhirnya kita bisa lakukan sebuah definisi. Nah, artinya bahwa di dalam mendefinisikan sebuah masalah penelitian, di situ kita harus tahu urgensinya daripada masalah penelitian itu adalah sebetulnya kan pertanyaan yang ingin dijawab oleh peneliti atau masalah yang ingin diselesaikan oleh peneliti. Oleh karena itu, Keng Liereng menyatakan bahwa kalimat atau pernyataan interogatif yang menanyakan hubungan yang ada antara dua variabel atau variabel peneliti atau lebih.
Nah, itu harus didefinisikan dengan kalimat atau pernyataan interrogatif. Kemudian jawaban atas pertanyaan akan memberikan apa yang dicari dalam penelitian. Lalu selanjutnya diidentifikasi masalah tersebut. Langkah pertama dan terpenting dalam proses penelitian justru adalah identifikasi sebuah masalah. Jadi kita harus tahu kenapa ini terjadi, disebabkan oleh apa, ya. Kemudian apa saja yang hal-hal yang menyebabkan suatu permasalahan itu muncul. Itu adalah sebuah identifikasi masalah. Sehingga identifikasi masalah itu sebetulnya adalah bagian dari proses penelitian yang dapat dipahami sebagai upaya untuk mendefinisikan problem atau masalah. Jadi Anda harus pandai-pandai mengidentifikasi masalah. Jadi kalau identifikasi masalahnya itu adalah jelas, identifikasi masalahnya itu adalah bisa dikuasai, maka Anda tidak akan sulit untuk bagaimana mendefinisikan masalah. Oleh karena itu, definisi masalah harus bisa terukur. Definisi masalah harus ada measurable-nya. Ya. Kalau kita belum ada ukuran, nah ukuran itu kan seberapa besar, kemudian seberapa jauh, ya, itu ada dalam ukuran. Ya, itu kata-katanya. Nah, identifikasi masalah itu terdiri dari yang pertama, identifikasi dengan jelas akar penyebab masalah atau fokus masalahnya. Kemudian mengembangkan pernyataan masalah terperinci yang mencakup efek masalah pada suatu fenomena. Ini diperoleh dari mana? Diperoleh atau ini adalah merupakan perolehan dari pengalaman, diskusi, membaca sebuah teori, kemudian ada perubahan teknologi, kemudian kita lihat ada perubahan sosial dan ketidakpuasan sebuah katakanlah konsumen, maka kita bisa melihat atau itu adalah sumber-sumber data yang bisa membantu terhadap identifikasi masalah. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih, semoga memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.